Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman level 5? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar bina ibadah tentang sedekah dan infak. Sebelum masuk materi, silahkan kalian tonton dulu video berikut ini. Ada apa mas? Ini mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin mas. Masalahnya saya nggak bawa uang mas. Oh. Ini mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih mas. Mas ikhlas? Alah nggak jadi soal itu mas. Itu tukang bensinnya ada di depannya. Terima kasih ya mas. Jarang-jarang ada orang kayak mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi bensin dulu aja di depan mas ya. Iya mas. Itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya mas. Ya mas, terima kasih mas. Ya sama-sama mas. Maaf mas. Indonesia negara kita tercinta. Masih, mas. Kita semua wajib menjaganya. Maaf mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja mas, ceritanya istri saya lagi lahir lama. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya memberikan rezeki lebih, ada orang lain kan. Serius, ini serius mas. Ya udah, selamat ya mas, Ya. buat anaknya. Sama-sama. Sedekah dan infak. Hari ini kita akan belajar apa itu sedekah. Nah, teman-teman bisa kita lihat gambar pada berikut ini. Orang yang pertama, dia berpikir kalau dia punya uang 10.000, dikasih ke seorang 1.000, maka sisanya 9.000. Orang yang kedua, dia berpikir jika dia punya uang 10.000, disedekahkan 1.000, maka dia punya uang 709.000. Nah, coba teman-teman, kenapa dari dua orang tersebut memiliki perbedaan pendapat? Ayo, silakan dipikir dulu. Kenapa orang pertama berpikirnya begitu dan kenapa yang kedua berpikirnya begitu? Oke, Bapak kasih waktu untuk berpikir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bagus. Nah, begini teman-teman ya. Jika kita bersedekah, maka harta yang kita miliki tidak berkurang, akan tetapi bertambah. Itu adalah janji Allah dalam Al-Quran.
Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, siswa terbiasa bersedekah dan berinfak. Yang kedua, memahami hikmah dan manfaat bersedekah dan berinfak. Ini adalah dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya orang yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya. Mohon disimak dengan baik, Bapak akan membacakan dalilnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas rahmat karunia-Nya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Al-Baqarah ayat 261. Nah, ini adalah janji Allah, teman-teman. Jadi kalau kita punya uang 10.000 dan kita sedekahkan 1.000, bukan berarti uang yang kita miliki sisa 9.000. Tapi Allah akan melipat gandakan pahalanya menjadi 709.000. Karena 1.000 yang sudah kita sedekahkan itu akan dilipat gandakan menjadi 7, dan 7-nya itu akan dilipat gandakan lagi. Nah, sehingga sisanya adalah 709.000. Itu berdasarkan penghitungan atau janji yang sudah Allah janjikan kepada kita. Jadi kita jangan malas untuk bersedekah. Pengertian sedekah. Secara bahasa, dari bahasa Arab, yaitu shadaqatun, yang artinya sedekah, derma, atau pemberian. Pengertian sedekah secara istilah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau yang lain tanpa mengharap imbalan kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembagian sedekah. Nah, sedekah di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sedekah biasa. Sedekah biasa yaitu sedekah yang berupa benda atau barang yang cepat habis, seperti makanan atau minuman. Kalian memberikan sedekah kepada orang dalam bentuk makanan, dan makanan itu setelah dimakan maka habis. Nah, itu namanya sedekah biasa. Yang kedua adalah sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang berupa harta atau benda yang bertahan lama dan memberikan manfaat. Contohnya, kalian membangun masjid. Nah, walaupun kita sudah tidak ada, tapi masjid yang kita bangun tetap dimanfaatkan oleh orang, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, itu namanya sedekah jariah. Sedekah biasa sebaiknya diberikan kepada saudara atau keluarga terdekat, anak yatim, tetangga, sahabat, ibnu sabil. Sedangkan sedekah jariah yang manfaatnya terus-menerus
bisa kita manfaatkan untuk madrasah atau membangun sekolah, membangun masjid atau membangun musola. Kita bisa gunakan untuk membangun rumah sakit. Kita bisa gunakan untuk membuat jalan. Dan kita bisa pergunakan sedekah jariah tersebut dalam hal kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat bagi orang yang bersedekah. Yang pertama pastinya ikhlas karena Allah. Yang kedua, tidak menyebut-nyebut sedekah yang diberikan. Artinya, setelah kita melakukan sedekah, kita tidak usah pamer ke orang lain. Yang ketiga, tidak menyakiti perasaan si penerima. Artinya, kalau kita sudah bersedekah, jangan sampai kita menyakiti orang yang penerima sedekah tersebut. Selanjutnya yaitu rukun sedekah. Yang pertama, ada orang yang memberi sedekah. Yang kedua, ada orang yang menerima sedekah. Yang ketiga, barang yang disedekahkan milik sendiri dan ada manfaatnya. Yang keempat, ada pernyataan dari pemberi dan penerima yang disebut dengan ijab qabul. Ada transaksi dari pemberi dan penerima. Nah, pastinya sedekah itu memiliki manfaat. Yang pertama, meringankan beban penderitaan fakir miskin. Kalau kita bersedekah, maka kita sudah meringankan beban saudara kita yang membutuhkan. Yang kedua, memberikan kebahagiaan kepada sesama manusia. Yang ketiga, menyambung tali persaudaraan. Nah, yang keempat yaitu menambah keberkahan harta kita. Insya Allah kalau kita bersedekah, maka harta kita akan menjadi berkah. Yang kelima, menghidupkan sifat dermawan, melatih kita untuk tidak pelit, menjauhkan kita dari sifat kikir atau pelit. Yang ketujuh, menambah bekal pahala di akhirat. Jadi sebagai investasi amal kita kelak di akhirat. Yang kedelapan, secara ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah. Jadi sedekah itu sebagai ungkapan rasa syukur kita karena sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang tugasnya teman-teman yaitu menghafalkan hadis di halaman 12. Silakan bukunya dibuka halaman 12. Bapak bacakan terlebih dahulu. Idza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang selalu mendoakan untuk orang tuanya. Itu kalian hafalkan ya teman-teman ya. Mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Doa Bapak semoga kalian semua menjadi pribadi yang gemar bersedekah dan menjadi anak soleh yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.